Saya Monique Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Menurut saya selama ini orang Indonesia belum mendapat informasi yang benar tentang Israel, tentang Palestina. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Kenapa bisa gitu ya? Lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa. Yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh? Jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan? Ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan, tetapi kemudian yang ramenya di Jakarta. Iya, sebetulnya pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Kalau orang di Kalimantan, kemudian mereka dizolimi, ditindas oleh penjajah. Dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah orang Jawa akan diam saja? Nggak mungkin. Dia akan bergerak, dia akan melawan. Karena mereka merasa satu entitas, satu negara. Kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya. Itu yang terjadi sebetulnya di Palestina. Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Mbak Monique, sedikit saja, menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, nah mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan, ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik, kita cek langsung ke Mas Hussein. Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan karena bahkan Perdana Menteri Israel pun Netanyahu tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa, tapi tiba-tiba Ibu Monique melakukan statement ini dari mana dasarnya? Nggak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Jadi mana harus saya percaya, Ibu Monique atau statement dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948? Kita baru hebohnya sekarang. Mas Hussein tahu nggak tahun 1948 sampai 1967? Mas Hussein, Gaza adalah di bawah Mesir. Ya. Pertama, tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Masjidil Aqsa dan penyerangan di Masjidil Aqsa. Dan kalau mau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan ke 48 sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai? Ini semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid, tamam. Nah, tiba-tiba kok ada kerucuhan, ada konflik dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monique bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Saya tertarik tadi statement Mbak Monique untuk memberikan edukasi tentang kepada masyarakat untuk memahami persoalan Palestina dan juga Israel. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Bagian mana ya yang tidak teredukasi? Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd ya. Dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya, melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di
penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri.